Oke, sudah dimulai live Instagram. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini di live Instagram Pajak Smart. Setiap hari Senin jam 8 malam. Dan mari kita bermaaf-maafan teman-teman ya, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Bagaimana liburan teman-teman semua? Kayaknya masih pada libur ya, dari minggu lalu sampai sekarang masih ada libur. Mungkin terasa Rabu deh baru masuk lagi. Oke, semoga teman-teman lancar ya liburannya, semoga lancar dan semoga sangat menyenangkan liburan Anda semua, teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum live kita mulai, saya akan disclaimer dahulu, teman-teman. Disclaimer dulu bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ya, sebenarnya ini semua adalah pendapat pribadi gue 100% ya, teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Ya, jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah, langsung dikoreksi di kolom komentar aja teman-teman ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman, bukan saran profesional. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu. Karena masing-masing kita kan punya masalah pajak berbeda-beda gitu teman-teman ya. Mesti case by case, tidak bisa general gitu. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP, jangan ke KR ya, tapi ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Ya. Awan seperti biasa akan tersedia teman-teman gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan kita masih mau promo teman-teman, masih dibuka ya, masih dibuka program STP Batch 3. Batch 3 3 bulan penuh sampai April, Mei, Juni, sampai bulan Juni ya. Di bulan April, Mei, Juni 2023 kita lanjut program yang terbaik dan terdahsyat di tahun ini guys, di dunia perpajakan maksudnya ya, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan supaya teman-teman bisa berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Yang sekarang itu sudah mahal sekali harganya ya. Jadi kalau teman-teman masih ada merasa takut dengan petugas pajak, maka solusi yang paling tepat buat Anda semua. Oke. Nah, silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana, guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif ya, PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam, guys. Oke, itu ya guys ya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke, teman-teman. Eh, kita akan bacakan komentar apabila ada yang berkomentar, ada yang bertanya, silakan. Kalau enggak, saya akan menginformasikan beberapa informasi mengenai perpajakan. Oke, yang sudah tidak liburan atau masih setengah liburan, silakan masuk, silakan bergabung. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Cesi MDGI. Malam kok, malam Bu Cesi. Saya mau bayar pajak UMKM 0,5%. Saya minta EVIN-nya gimana caranya ya kok? Oke, minta EVIN caranya adalah Ibu harus datang ke KPP langsung, isi formulir EVIN, akan langsung dimintakan EVIN di situ juga langsung, Bu. Itu cara paling gampang ya, datang ke KPP-nya Ibu, ke kantor pajak yang tempatnya Ibu terdaftar, minta EVIN di situ. Bawa KTP, bawa NPWP, langsung dicetakin EVIN di situ. Oke. Cara yang kedua adalah via online. Via online, Ibu bisa email atau WA ke KPP, KPP tempatnya Ibu terdaftar itu, email ke situ, fotoin selfie, pegang KTP, NPWP, foto selfie, kemudian di email ke situ, dan tunggu 1 kali 24 jam akan di email balik nomor EVIN-nya, gitu. Tetapi kalau Ibu merasa repot atau mungkin gaptek gitu, langsung aja Bu datang ke KPP, langsung minta EVIN di situ. Nah, oke, itu aja Bu. Semoga terbantu Bu Chelsea. Ibu Marlin 4530. Selamat malam kok. Sehat selalu ya. Sehat selalu Bu Marlin. Selamat malam. Malam semuanya. Sehat selalu Bu Marlin. Semua sehat-sehat juga. Oke, Bapak Jeffrey Wei. Pak, ada suami istri meninggal. Anaknya ada 5. Meninggalkan banyak rumah. Sekarang mau di balik nama ke AW. Tapi AW itu apa ya? Ahli waris. Tetapi rumah tersebut tidak masuk SPT orang tua. Kalau dibalik nama ke ahli waris, apa tidak ditanyain dari aset dari mana? Gimana cara baginya? Jadi gini Pak Jeffrey,
yang pertama masih dilakukan adalah kelima orang anak ini datang ke notaris. Oke, datang ke notaris, ceritakan kronologisnya bahwa bapak saya, mama saya meninggal tanggal sekian, dia punya warisan ini saja, ini nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dibikin daftarnya, kasih tahu ke notaris, bikin sebuah akte kesepakatan waris. Oke, bikinlah sebuah akte kesepakatan waris sehingga terbagilah di situ. Anak satu dapat berapa, anak kedua dapat yang mana, anak ketiga dapat yang mana, sampai kelima anak masing-masing punya bagian-bagiannya. Oke? Setelah ada notarisnya jadi, barulah dibalik nama ke masing-masing ahli waris. Oke? Nah, jadi pertama ke notaris, bikin akte waris. Yang kedua, baru balik nama. Yang ketiga, silahkan masing-masing ahli waris mengakui harta ini di SPT mereka masing-masing. Oke? Yang namanya warisan itu tidak peduli sudah dilapor atau belum dilapor oleh orang tua itu nggak peduli. Tetaplah bukan objek pajak. Gitu Pak ya. Tidak kena pajak. Yang namanya warisan, apapun kondisinya, eh, tidak ada kondisi apapun yang namanya warisan ya. Pokoknya orang meninggal, dia punya harta, silakan diwariskan kepada ahli waris, itu tidak kena pajak, bukan objek pajak. Terlepas dia sudah atau belum dilapor di SPT-nya si orang tua. Gitu Pak. Jadi beres, nggak usah khawatir. Si 5 anak ini silakan ke notaris, bikin surat waris, kemudian dia balik nama, kemudian silakan dialihkan, diakui di SPT mereka masing-masing. Gitu Pak, aman Pak kalau warisan. Nah, semua teman tuh Pak Jeffrey. Ibu Ping 168. Selamat malam kok. Malam Bu Pin. Mau tanya, CV laporan keuangan yang rugi, dikoreksi fiskal jadi nihil, karena sudah nggak ada kegiatan usaha. Dan waktu lapor di-upload laporan keuangan yang koreksi fiskal atau yang komersil. Jawabannya dalam satu paket dua-duanya, Bu. Jadi dalam satu laporan keuangan, laporan laba rugi, itu ada bagian komersil, koreksi fiskal, dan ada fiskal. Satu bagian ini, Bu, satu laporan ini. Ya. Jadi di dalam satu laporan ada komersil, ada kolom koreksi fiskal positif dan negatif, ada kolom yang namanya fiskal, turun ke bawah gitu Bu. Jadi satu satu laporan ini Bu ya, bukan dua laporan ya. Jadi ini adalah satu laporan yang sama, isinya adalah laba rugi komersil, ada koreksi fiskal, dan ada fiskalnya dalam satu baris, dalam satu satu lembar yang sama gitu Bu. Ini bukanlah dua laporan yang sama, ini satu laporan yang bergabung gitu Bu. Kalau Ibu masih kurang paham, boleh cek ke Google Bu, di Google ada banyak kok pasti. Ada namanya laporan keuangan untuk dilapor ke pajak ya. Ada bagian komersil, koreksi fiskal, dan ada fiskal di dalam satu lembar, satu laporan ini. Gitu, Bu. Nah, teman-teman tuh, Bu Kin. Ibu Fitra Dewi. Malam, kawan. Malam, Bu Fitra. Malam, Bu Dewi. Kalau mau mengajukan perpanjangan pelaporan SPT badan, bagaimana caranya? Apa saja yang harus disiapkan? Yang perlu disiapkan ada tiga ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi sementara, yang kedua laporan neraca sementara, yang ketiga bukti bayarnya kalau ada kurang bayar yang perlu dibayar di laporan laba rugi ini. Oke, ada tiga syarat yang perlu disiapkan Bu ya. Laba rugi sementara, neraca sementara, dan bukti bayar atas pajaknya apabila sudah terhitung berapa pajaknya. Oke. Nah, kemudian cara lapornya bagaimana? Caranya Ibu tinggal masuk ke DJP online. Ini via online, Bu, ya. Bisa via online. Ibu tinggal masuk ke DJP online, Ibu pilih yang namanya menu layanan. Ibu tinggal pilih ke menu layanan. Ada nggak di sini ya? Oh, sudah hilang. Ibu tinggal pilih ke menu layanan, kemudian pilih yang namanya EPSTP, ya. I elektronik perpanjangan SPT, ya. EPST SPT, gitu ya. Tinggal pilih ke situ, nanti tinggal klik aja itu, tinggal pilih-pilih menunya di situ. Kalau step by stepnya, Bu coba cek di Google ada banyak, gitu Bu ya. Gampang kok, tinggal via online saja, nanti dikasih waktu perpanjangan sampai 2 bulan, sampai 30 Juni. Sampai 30 Juni, tetapi ingat ya, yang namanya perpanjangan SPT badan, itu dia dibebaskan dari sanksi yang 1 juta, tetapi dia tidak dibebaskan dari sanksi bunga terhadap keterlambatan bayar. Jadi akan dianggap terlambat bayar, dan akan kena sanksi bunganya juga. Gitu, Bu. Cuman yang gratis tuh yang 1 juta doang yang bebas. Tetapi atas keterlambatan bayarnya akan kena denda yang seperti biasa bunganya. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Fitra Dewi. Ibu atau Bapak Yuni Prakoso. Penyusutan menggunakan lajur menurun dan yang benar garis lurus kata KPP.
terus disuruh bayar pajak karena salah rumus penyusuran sampai 140 juta. Oke, Bapak coba cek lagi Pak ya, coba cek lagi hitung-hitungannya, minta ke AR detail hitungannya bagaimana, minta ke AR bagaimana cara dia hitungnya yang betulnya bagaimana. Setahu saya boleh-boleh saja kalau di kalau di internal itu menggunakan saldo menurun. Setahu saya boleh-boleh saja. Apakah di KPP itu ketika ngitung fiskal menggunakan garis lurus? Jawabannya setahu saya iya deh. Setahu saya iya deh. Di KPP menggunakan garis lurus iya. Kita di internal menggunakan saldo menurun boleh-boleh saja. Nanti akan dikoreksi fiskal. Akan dikoreksi fiskal, akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Tetapi kan pada akhirnya sama kan? Pada endingnya akan sama juga pada endingnya. Tetapi kalau nilainya sampai 140 juta itu mesti cek lagi Pak, bagaimana hitungannya. Siapa tahu memang begitu ya. Kan kita nggak tahu nih berapa besar nilai asetnya. Kalau nilai asetnya besar ya ada kemungkinan sampai gitu juga. Tergantung berapa nilai asetnya. Coba dicek lagi hitung-hitungan dari AR-nya Pak. Gitu. Jadi internet boleh-boleh saja sih. Di internet boleh-boleh aja pakai saldo menurun, tetapi pada akhirnya akan sama kan? Pada akhirnya akan sama juga. Gitu. Nah, coba semua teman tuh Pak Yuni Prakoso. Ibu Lydia Samudra. Malam kok, malam Bu Lydia. Mau tanya, jika PT perorangan omset lebih dari 500 juta, namun di bawah 4,8 M, apakah boleh menggunakan PP 23 yang 0,5%? Jawabannya boleh, Bu. Boleh menggunakan 0,5% selama 3 tahun ya. 3 atau 4 tahun, tergantung dari suket PP 23-nya. Nah, jadi langkah pertama yang mesti Ibu lakukan adalah cetaklah surat keterangan PP 23-nya, Bu. Di menu KSWP, kemudian menu layanan, pilih menu KSWP, kemudian pilih cetak suket PP 23. Di dalam suket PP 23 itu akan tertulis sampai tanggal berapa expirednya di 0,5%-nya Ibu. Gitu. Nah, jadi gitu Bu ya, tinggal cetak suket aja, nggak usah khawatir. Yang namanya PT Perorangan bisa menggunakan 0,5% sampai 3 atau 4 tahun, tergantung dari suketnya. Oke. Dan by the way, yang namanya PT tidak terpengaruh dengan yang 500 juta ya. Yang 500 juta itu hanya berlaku bagi orang pribadi ya, teman-teman dan Ibu Lydia. Yang 500 juta tidak kena pajak, hanya berlaku bagi orang pribadi, tidak berlaku bagi badan. Yang namanya badan, itu CV, PT, PT Perorangan, harus menggunakan 0,5% sejak dari 0 rupiah. Dari awal sudah harus kena pajak 0,5%. Tidak ada yang namanya diskon 500 juta. Tidak ada. Itu hanya berlaku bagi orang pribadi. Gitu, Bu. Nah, mohon bantu, Bu Lydia. Ibu Yuni Prakoso. KPP suruh nambah omsetnya biar pajaknya lebih besar. Itu error, Bu. KPP seperti itu error ya. Coba direkam baik-baik, dilaporkan aja KPP seperti itu. Loh, kita bikin sesuai faktur penjualan kok. Menyangkalnya gimana ya kok? Ibu nggak usah menyangkal, Ibu rekam, Bu. Rekam audio ya. Rekam audio, Ibu kirimkan audio itu ke Komwasjak. Komwasjak itu Komisi Pengawasan Perpajakan ya. Emailnya pengaduan titik komwasjak titik at kemenkeu.go.id ya. Pengaduan titik komwasjak at kemenkeu.go.id. Adukan saja orang tersebut, Bu. Itu namanya oknum ya. Jadi orang sudah betul dibikin salah. Ini namanya oknum, gitu Pak ya. Kalau orang salah dibikin betul, itu namanya AR yang benar, yaitu AR yang betul gitu. Tapi kalau orang sudah betul dibikin salah, itu namanya oknum ya. Coba Ibu tanya lagi. Ibu coba tanya lagi ke KPP tersebut, apa benar Bapak suruh saya naikin omset? Gitu. Direkam Bu ya, direkam. Jadi handphonenya nyalain rekamannya, taruh dalam tas. Oke, taruh dalam tas, udah. Nanti selesai dari KPP, matiin rekamannya. Kirimkan rekaman itu ke Komwasjak. Itu Bu ya. Ini namanya oknum. Orang sudah betul dibikin salah, itu namanya oknum. Ya. Jadi tinggal direkam saja laporan ke Komwasjak. Itu Bu, selesai. Itu oknum jangan dibiarin, jangan ditoleransi. Gitu Bu ya. Nah, itu Bu, sama teman tuh Bu ya nih. Ibu Titik Lucy. Malam kok, malam Bu Titik. Mau tanya, kalau baru buat CV di Juli 2022, tapi belum beroperasi, dan baru beroperasi di 2023 ini. Untuk laporan keuangannya, kita lapor nihil ya kok? Jawabannya iya Bu, laporan nihil. Apa perlu disertai surat pernyataan belum operasi? Saya rasa tidak terlalu perlu Bu, tetapi kalau Ibu mau, boleh dibikin aja. Boleh aja dibikin surat pernyataan tidak beroperasi, kasih materai, tanda tangan, stempel, udah kirim, di-upload. Kalau mau, kalau saya sih tidak terlalu perlu ya, gitu Bu. Nah, by the way, kalau CV ini ada setoran modalnya, maka modal itu sudah harus di jurnal sebagai piutang pemegang saham. Kalau memang itu sudah ada setoran modal,
mungkin di aktenya atau di NIB-nya, gitu Bu. Tetapi kalau dia nggak ada modal sama sekali yang disetor, nggak ada modal yang tercatat di akte, maka tidak usah sama sekali. Nggak, tinggal laporin nihil semua, 0000 semua sampai atas sampai bawah, tempel tanda tangan, udah diupload, gitu Bu. Tetapi tetap lapor ya Bu, harus lapor tetap ya. Nah, gitu Bu. Dan mohon bantu Bu Titik. Ibu Yuni Prakoso, padahal sudah sesuai apa adanya tidak curang. Ya, oke Bu, jadi Ibu sudah betul, Ibu nggak usah khawatir, Ibu jangan terlalu khawatir dengan yang seperti ini namanya oknum ya, namanya oknum, dia kejar omset, dia berusaha menaikkan pajak gitu Bu. Yang seperti ini jangan ditoleransi. Ibu rekam baik-baik, rekam audionya, Ibu kirim ke Komwasjak pengaduan ya. Oke, kirim ke pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id. Yang seperti itu hanyalah oknum dan jangan dibiarkan Bu, karena kalau dibiarkan nanti orang jadi kepatuhan jadi rusak gitu ya. Ibu sudah betul, nanti malah jadi nggak benar gara-gara orang ini. Gitu Bu. Jadi nggak usah ditoleransi, langsung dilaporin aja Bu, oknum seperti itu Bu. Nah, mohon bantu Bu Yuni. Oke. Ibu Lydia, baik kok, terima kasih kok. Terima kasih Bu Lydia, sama-sama. Ibu Anyelir Bonita, malam kok, malam Bu Anyelir. Jika restoran omsetnya di bawah 4,8 M, tetap menggunakan PP 23 0,5%, bagaimana soal pajak daerahnya ya kok? Nah, apakah pajak daerah melihat omset PP 23-nya sesuai omset atau apa ya kok pajak daerahnya? Oke Bu, jadi yang namanya restoran, pajak daerah tidak melihat omset. Pokoknya dia mesti bayar 10% dari penjualannya kepada dispendanya. Gitu Bu. Ada diskon sih, ada diskon kalau nggak salah yang punya gerobak gitu deh, yang punya gerobak kemudian tidak punya kursi meja itu nggak usah bayar pajak daerah gitu. Tetapi kalau sudah berupa restoran, ada kursi, ada meja, ada tempat orang duduk gitu, maka itu sudah kategori restoran, dia harus bayar 10% dikalikan dengan omset ke pajak daerah, tidak terbatas berapapun omsetnya. Gitu, Bu. Seperti itu kalau restoran setahu saya ya. Nah, mengenai 0,5% itu sudah betul, tinggal bayar 0,5% kalau di bawah 4,8 M. Sudah betul. Gitu, Bu. Nah, saya mohon bantu Bu Anyelir. Bapak Yuswan. Malam kok, malam Pak Yus. Untuk istri dan punya satu anak bisa menggunakan K garis miring satu ya kok. Eh, Kak, ini boleh kalau si suami betul-betul tidak punya usaha. Gitu, Bu. Dia tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan, dan si suami bikin surat pernyataan bahwa dia tidak bekerja sama sekali, dan dia bergantung hidup dari suami, dari istrinya. Itu boleh, Pak. Begitu ya. Nah, maka istrinya boleh menggunakan K garis miring satu. Gitu. Tetapi kalau si suami punya kerjaan atau punya usaha, maka otomatis si istri jadi TK0. Jadi TK0 untuk istri kalau si suami punya usaha atau kerja. Gitu. Kalau suami tidak punya kerja, tidak ada usaha, dan membuat surat pernyataan tidak bekerja, maka si istri bolehlah K1. Gitu Pak Yus. Saya mohon bantu Pak Yus. Ibu Yuni Prakoso, terima kasih kok. Terima kasih Pak. Bu, sama-sama. Ibu, Bapak Like. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Like. Wah, rajin semangat sekali. Masih live juga masa liburan. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak Lik, sama-sama. Tidak ada libur live IG-nya. Bapak YNNEFR. Malam, selamat malam kok. Malam Pak YNE. Uang kakak pakai nama adik sudah di TA. Masuk SPT-nya adik. Oke. Uang kakak pakai nama adik. Sudah di TA, masuk ke SPT-nya adik. Oke. Kemudian sekarang mau dipindah ke SPT-nya kakak. Apakah akan jadi masalah kok? Karena kan tidak hibah antar saudara. Hmm, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini itu uang sudah dilapor di adik, ya. Sudah dilapor di adik, jadi sudah tidak bisa lagi menjadi miliknya kakak, gitu loh. Jadi kalau dia mau pakai mekanisme mekanisme hibah, maka dia mesti hibahkan dulu ke bapaknya, baru dari bapaknya hibahkan ke anaknya, ke si kakak. Gitu sih, Bu. Paling gampang sih seperti itu. Sebentar ya. Wah, AC saya panas. Eh, sebentar. Oke. Gitu, Pak. Pak Yene. Kayaknya akan susah kalau mau pindah ke si kakak. Karena tidak boleh kan hibah antara kakak beradik. Jadi si adik ini mesti hibahkan ke bapaknya dulu,
baru bapaknya hibahkan ke adiknya, ke kakaknya. Itu solusi yang paling tepat sih, Pak. Solusi yang paling tepat seperti itu. Oke. Kalau dia mau paksain sekarang pindahin ke kakak tanpa ada orang tuanya atau mungkin orang tua sudah meninggal dan sebagainya, hmm, maka dia mesti bikin lagi nomine. Dia mesti bikin lagi nomine yang terbalik. Dulu dia men-PA-kan, dia mesti bikin nomine balik bahwa itu adalah miliknya si kakak. Itu agak repot, agak resiko sih menurut saya. Mending dia kasih ke bapaknya dulu, baru bapak kasih ke si kakak. Itu lebih aman. Gitu Pak Yan. Teman-teman tuh Pak Yan nih. Ibu Anyelir Bonita. Jadi sesuai omset ya kok, 10% cara bayarnya bagaimana kok? Betul Bu, kalau restoran 10% langsung kalikan omset. Cara bayarnya, Ibu mesti datang ke Dispenda. Ibu mesti datang ke Dispenda, Ibu mesti bikin yang namanya NPWPD ya, NPWP daerah. Ibu mesti bikin NPWPD, kemudian nanti mengenai bayar dan lapor bisa online kok. Kalau bayar dan lapor, kalau Jakarta bisa online ya, kalau di daerah bisa nggak ya? Mesti cek lagi sih. Kalau Jakarta sudah bisa online, Bu, datang ke Dispenda. Jadi yang pertama mesti dibikin adalah NPWPD. NPWP si restoran itu. NPWP si restoran itu mesti dibikin. Nah, setelah itu tinggal bayar dan lapor. Oke. Ini bayar lapornya itu bukan pakai e-billing seperti biasa ya, tetapi bayar lapornya menggunakan mekanisme pajak daerah yang ada di Dispenda. Kalau Jakarta itu bisa online. Kalau nggak salah Jakarta.pajak online atau apa gitu deh, lupa saya. Nah, gitu, Bu. Kalau di daerah mesti cek lagi apakah dia bisa pakai online apa enggak. Itu, Bu. Datang ke Dispenda aja, Bu. Tinggal datang ke Dispenda terdekat aja, minta dibikinin NPWPD-nya. Itu, Bu. Saya mau tuh, Bu Anyelir. Bapak Ian Saras, untuk perusahaan jasa, lampiran 8A pakai yang mana ya, kok? Ibu boleh pakai yang non-kualifikasi. Kalau memang nggak ada kualifikasinya, boleh pakai yang non-kualifikasi yang terakhir. Gitu, Bu. Boleh. Kalau saya sih pakai non-kualifikasi sih. Kalau yang tidak ada ini ya, yang nggak jelas gitu. Gitu, Bu. Teman-teman tuh Pak Ian Saras, kata Ibu. Ibu Titik Lucy, kalau CV baru beroperasi tahun ini dan belum tahu omsetnya di atas atau di bawah 4,8 M, apa bisa minta suket PP23 dengan tarif 0,5% kok? Jawabannya bisa, Bu, tetapi mesti dites dulu ya. Mesti dites dulu dapat apa nggak suketnya. Kalau suketnya dapat, maka beres dong. Dia akan bisa pakai untuk 4 tahun kan, untuk 4 tahun. Tahun kemarin udah kepakai satu, tinggal nambah 3 tahun lagi ya, 2023, 24, 25 gitu, Bu. Oke. Nah, kalau dia tidak dapat suket, coba tes KLU-nya, Bu. Jangan-jangan KLU itu KLU yang nggak bisa pakai suket gitu. Nah, kalau KLU nggak bisa pakai suket, mesti ganti KLU dulu, baru minta suket yang baru. Gitu, Bu. Kalau masih gagal, bikinlah PT perorangan. PT perorangan itu pasti bisa menggunakan suket PP23. Gitu, Bu. Ya. Jadi, langkah pertama adalah cetak dulu suketnya. Kalau berhasil, maka beres. Akan dapat suket selama 4 tahun, CV. Nah, kalau nggak bisa dapat suket, maka ganti KLU dulu. Setelah ganti KLU, akan bisa dapat suketnya. Kalau masih nggak bisa dapat suket, berarti buang CV-nya, bikin PT baru. Bikin PT perorangan. Jadi aman. Itu, Bu. Semoga bantu, Bu Titik. Bapak Jeffrey W. NPWPD ini apakah harus laporan di SPT? Nah, perlu lapor juga Pak, namanya SPTD ya, Pak. SPTPD ya, SPT Pajak Daerah gitu Pak. Jadi NPWP namanya NPWPD, laporan SPT-nya namanya SPTPD, SPT Pajak Daerah. Nah, ini adalah sistem pajak daerah ya Pak, bukan pajak nasional ya. Ini bukan nasional, ini pajak daerah. Mesti datang ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Di situ untuk bikin NPWPD-nya. Gitu, Bu. Pak. Semoga betul, Pak Jeffrey. Bapak Anyelir Bonita. Kok, bagaimana kalau SPT-nya, apakah pajak daerah ada yang diinput di SPT badannya atau bagaimana ya, kok? Eh, Pajak daerah, kalau dia berbentuk badan, dia bentuk CV atau PT, maka pajak daerahnya itu dia perlakukan seperti PPN. Jadi dia langsung jurnal sebagai pajak aja, sebagai sebagai pajak kurang bayar aja, Bu. Langsung dijurnal sebagai pajak daerah yang akan dibayar ke negara, ke Dispenda. Gitu. Ini bukan biaya ya, bukanlah biaya sama seperti PPN. Jadi ketika dia ada penjualan, langsung munculkan yang namanya hutang pajak daerah, hutang eh, PPH daerah, PP pajak daerah gitu, hutang pajak daerah atau PHR, hutang PHR, pajak hotel restoran gitu. Langsung munculkan hutang itu, langsung bulan depan dibayar.
gitu. Kalau nggak salah tanggal 15 atau tanggal 10 bayarnya ya, tanggal 20 lapornya, gitu Bu. Ya. Jadi di SPT-nya itu, kalau SPT tahunan atau di jurnalnya, akuntingnya, langsung di jurnal sebagai hutang PHR, dan dia bayarkan di bulan berikutnya, gitu, bulanan ya. Dan laporan SPT daerahnya, itu adalah SPTPD, pajak daerah, ada laporan khusus, itu mesti minta ke Dispenda. Nah, kalau Jakarta bisa online. Kalau Jakarta tuh SPTPD bisa online. Itu, Bu. Nah, teman-teman tuh Bu anyelir. Ibu Dahlia Elita. Malam Pak Wan. Malam Bu Elita. Setelah kirim SPT, saya dipanggil AR. Dia tanya, rumah saya yang direnovasi tahun 2020, apakah sudah bayar PPN? Oke, terus gimana? Eh, Kalau rumah Ibu itu renovasinya di bawah 200 meter persegi, maka nggak usah bayar PPN, Bu. Nggak usah bayar PPN kalau di bawah 200 meter persegi. Oke. Tetapi kalau melebihi 200 meter persegi, maka Ibu perlu bayar PPN. Oke, perlu bayar PPN yang namanya PPN KMS, PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Ibu tinggal bayar nilainya 2%. 2% dikalikan dengan nilai pembangunannya Ibu, nilai renovasinya Ibu. Oke. Jadi kalau renovasi ini menyebabkan penambahan luas melebihi 200 meter persegi, maka mesti bayar KMS 2%. Oke. Tetapi kalau renovasi tidak menambah luasnya, tidak menambah luas, atau menambah luas masih di bawah 200 meter persegi, maka tidak usah bayar KMS. Itu sih, Bu. Tinggal jawab ke AR aja, apakah Ibu perlu atau tidak bayar PPN KMS. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih untuk Bu Dahlia Elita. Ibu Titik Lucy. Oke kok, thank you kok. Sehat-sehat terus ya kok, GBU. Terima kasih, Bu Titik. Sehat selalu. Ibu YNFR. Oh, kalau adik hibah ke ayah, kemudian ayah hibah ke kakak, apakah itu bisa dilakukan sekalian di SPT 2023 atau dihibahkan bertahap? Hibah ke ayah di SPT 2023, kemudian ayah hibah ke kakak di SPT 2023 atau 2024 ya. Silakan diatur, Bu. Boleh aja di tahun yang sama. Boleh aja kok di tahun yang sama boleh. Mau dibikin bertahap melewati 2 tahun juga boleh. Supaya kelihatan historinya kan. Boleh aja. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting ada suratnya, ada dokumennya. Jadi dibikin dokumen hibahnya mungkin di bulan sekian, dibikin hibah dari papa ke kakak di bulan berikutnya atau di 2 bulan kemudian. Itu Pak. Dalam 1 tahun yang sama ya nggak masalah. Jadi, mau dibikin beda tahun juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada dokumen hibahnya, dua-duanya. Gitu Pak. Nah, semoga tuh Pak Ye, Ibu Arisa 0524. Malam kok, malam Bu Ariasa. Peraturan mengenai PPN usaha fotokopi yang sudah PKP, terima kasih kok. Usaha fotokopi yang sudah PKP. Saya baru dengar nih Bu, usaha fotokopi sampai harus PKP ya. Saya rasa nggak ada aturan khusus Bu. Setahu saya tidak ada aturan khusus ya. Aturannya seperti biasa saja sih kayaknya sih. Tahu saya seperti itu Bu. Tetapi saya belum tahu nih usaha fotokopi sampai harus PKP ya. Berarti fotokopi besar sekali omsetnya ya. Hmm. Saya rasa nggak ada aturan khusus, Bu. PKP seperti biasa saja. Jadi ada PPN masukan, ada PPN keluaran, seperti biasa saja. Sepertinya seperti itu sih, Bu. Rasanya nggak ada aturan khusus. Itu, Bu. Ya. Terima kasih Bu Aryasa. Ibu Dahlia Elita, apakah saya berkewajiban bayar PPN? Sebulan lagi saya mau dipanggil lagi. Mohon tanya cara ngomongnya ke AR. Baiknya gimana ya? Oke. Yang paling gampang mungkin Ibu bisa join ke PSTP, Bu. Kalau Ibu mau gampang, mungkin join ke siapatakopaja.com. Nanti kita bisa diskusi di hari Jumat malam. Jadi Jumat malam kita bisa diskusi bagaimana kasusnya detailnya. Oke. Nah, mengenai perlu atau tidak bayar PPN itu adalah mengenai PPN KMS kan, PPN kegiatan membangun sendiri. Jadi kalau renovasi Ibu itu menyebabkan penambahan luas bangunan melebihi dari 200 meter persegi, maka akan perlu bayar PPN 2% dari nilai membangun. Oke. Tetapi kalau renovasi ini tidak menimbulkan penambahan luas bangunan, maka tidak usah bayar PPN. Itu, Bu. Nah, coba cek lagi ke pembangunan Ibu, berapa nilai bangunannya, berapa banyak luas bangunannya. Gitu, Bu. Nah, semuanya tuh Bu udah lihat. Bapak Jeffrey, Pak, kalau PP 23 0,5% di WPOP kan bebas 500 juta. Betul.
cara pencatatannya dilakukan sendiri ya? Sendiri saja Pak, sendiri saja. Nanti ketika SPT tahunan, kan di e-form itu Bapak ada isi. Bapak ada isi kan, Januari omset sekian, pajaknya nol. Februari omset sekian, pajaknya nol gitu. Pokoknya masih di bawah GoPayTel, masih di bawah 500 juta, maka masih nol pajaknya. Gitu Pak. Nah, dicatat sendiri aja di kertas boleh atau di handphone boleh, catat boleh. Nanti tinggal ketika bikin e-form tinggal diklik di e-formnya di input di bagian lampiran 3 itu, tinggal di input berapa omset bulanannya dan berapa pajak dibayar bulan-bulan itu berapa. Gitu Pak. Itu Pak. Semoga tuh Pak Jeffrey. Bapak Ari Budiarta, eh, pil pajak untuk ekspor rotan ke awan. Terima kasih. Wah, bagaimana ini Pak? Pil pajak untuk ekspor rotan. Maksud Bapak peraturan pajak ya, mengenai ekspor rotan ya? Saya nggak tahu persis Pak, mohon maaf. Saya nggak tahu persis kalau sudah sangat spesifik sekali seperti ini, mesti cek ke PMK-nya Pak, mesti cek ke PMK atau ke Google Pak, mengenai ekspor rotan ini apakah ada undang-undang khusus, apakah ada PMK khusus, apakah ada jenis PPN atau PPh khusus gitu Pak. Saya nggak yakin juga nih, mesti cek lagi ke Google Pak, mengenai aturan khusus nih, karena kan ini sudah sangat spesifik sekali ya, ekspor rotan ya, apakah ada undang-undang khususnya? Mesti cek lagi Pak, mohon maaf saya nggak gitu tahu kalau sudah spesifik mengenai jenis industrinya. Itu Pak. Terima kasih Pak Ari Budiarta. Ibu Anyelir Bonita. Oh, apakah ada pelatihan di tempat Koko agar update pajak? Eh, Update pajak sih nggak ada, Bu. Jadi Ibu boleh join ke siapataklukpajak.com. Itu kalau mau diskusi-diskusi pajak. Jadi diskusi aja di grup pajak, di grup Telegram kita. Dan ada live coaching di setiap Jumat malam. Kita bisa ketemu langsung. Oke? Kalau Ibu mau update mengenai peraturan-peraturan pajak, Ibu tinggal masuk ke website yang namanya perpajakan.ddtc.co.id. Ya. Coba saya cek lagi ya, DDTC bukan? Eh, Oh, Ibu tinggal masuk ke website yang namanya news.ddtc.co.id ya, news.ddtc.co.id. Nanti ketika pertama kali Ibu masuk, dia akan tanya, apakah Ibu perlu bersedia untuk dia kirimin newsletter, untuk dia kirimin informasi perpajakan setiap hari. Ibu harus klik yes, gitu Bu. Nah, Ibu tinggal klik yes ketika ditawarin untuk terima informasi pajak setiap hari, maka setiap hari dia akan kirim, Bu. Dia akan kirim berita-berita terbaru-terbaru mengenai pajak. Itu gratis, Bu. Gratis. Nah, itu Bu Angelil. Tinggal masuk ke website ya, news.ddtc.co.id. Nanti di situ Ibu klik yes ketika dia tawarkan untuk kirimkan informasi mengenai perpajakan setiap hari. Dan setiap hari Ibu akan diupdate dengan berita-berita perpajakan yang terbaru. Gitu, Bu. Nah, mohon bantu Bu Angelir. Ibu PIN 168. Terima kasih kok. Sama-sama Bu PIN, sama-sama. Ibu Lydia Samudra, malam kok. Malam Bu Lydia. Bagaimana Bu? Nah, Ibu Lydia Samudra, malam kok. Malam Bu Lydia. Untuk kode jenis pajak pembayaran PP23 0,5% itu 411128 kode 420 ya kok. Betul Bu, betul betul Bu ya. Jadi PPh 0,5% itu adalah 411128 yaitu PPh final dan 420 yaitu PPh bruto tertentu dibayar sendiri. Gitu Bu. Sudah betul Bu Lydia, silakan diproses pembayarannya. Semoga bantu Bu Lydia. Bapak Jeffrey, oke terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey, sama-sama. Bapak Andritan, oh toko emas usaha perorangan bukan badan. Itu nggak usah bayar PPh 22. Betul kok. Setahu saya nggak usah, Pak. PPh 22 itu perlu dibayar kalau Bapak beli ke Antam. Kalau nggak salah seperti itu, Pak, yang saya pahami ya. Jadi ketika beli di Antam, emas batangan itu, Bapak akan dipungut PPh 22 oleh si Antam, oleh si perusahaan Antam. Kalau kita-kita yang perorangan sih harusnya nggak, Pak. Setahu saya sih nggak ada bayar PPh 22 ya, baik itu dipungut ataupun memungut. Kecuali kalau kita beli ke Antam. Tahu saya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan saya betul, Pak ya. Coba cek ke Google lagi kalau kalau ragu-ragu. Gitu, Pak. Semoga bantu, Pak Andri. Ibu Anyelir Bonita, apakah ada grup WA-nya kok? Eh, Kalau Ibu join ke PSTP, itu ada grup Telegram, Bu. Ada grup Telegram, di situ ada saya. Setiap hari kita ada diskusi, Bu. Silakan tanya jawab di situ. Setiap hari kita akan tanya jawab, bisa di situ selama-lamanya. Dan kita ada live coaching, bisa ketemu langsung dengan saya setiap hari Jumat malam. Jumat malam jam 8 malam setiap hari Jumat.
kita akan ketemu sampai akhir bulan Juni. Gitu, Bu. Itu kalau siapa takutpajak.com ya di situ. Itu yang berbayar. Kalau yang gratis ada juga. Yang gratis ada grup WA gratis. Coba cek ke YouTube saya. Nanti besok ada YouTube saya terbit. Di situ ada informasi mengenai WA grup yang gratis. Itu, Bu. Itu juga rame. Boleh boleh tanya jawab buka di situ. Gitu, Bu. Nah, semua itu Bu Anyelir. Bapak Jeffrey W. Pak, tadi info tiap Jumat ada pelatihan. Gimana cara gabungnya? Maaf tadi putus-putus. Oh, Pak Jeffrey tinggal masuk ke www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Nanti di situ ada tata caranya. Tinggal daftar di situ. Nanti tinggal join ke grup Telegram dan ada tiap Jumat malam kita ketemu di live coaching di Google Meet secara online. Gitu Pak Jeffrey. Semoga tergabung nanti Pak. Coba, semua bantu Pak Jeffrey. Ibu Lydia Samudra. Oke, makasih kok. Makasih Bu. Sama-sama. Bapak ENG3L. Angel. Malam kok. Malam Pak Angel. Untuk pembelian minyak, gas, dan pelumas, tidak kena PPh maupun PPN. Saya masukin data di SPT tahunan badan di bagian mana ya? Maksud Bapak di bagian mananya nih Pak? Tidak kena PPh maupun PPN. Bapak tetap mesti bayar PPh Pak atas keuntungannya. Jadi ketika Bapak ngitung laporan keuangan, laporan laba rugi, kan ada untungnya tuh. Nah, untung itu tetap harus bayar pajak, Pak. Setahu saya seperti itu sih. Memang PPN dibebaskan mungkin ya. PPN dibebaskan gara-gara sudah dibayar oleh pihak Pertamina, mungkin begitu ya. Tetapi di laporan laba rugi Bapak, kan ada untung bersih. Nah, untung bersih atau laba bersih tetap harus kena PPh badan. Tetap mesti bayar PPh badan. Setahu saya seperti itu sih, Pak. Kecuali PPh final ya. Oke, coba cek lagi Pak. Kalau Bapak ini sudah kena PPh final, jadi bukan yang nggak kena PPh ya, tetapi sudah dipotong PPh final oleh si Pertamina. Kalau ada bukti potong PPh final, maka Bapak betul, Bapak tidak usah lagi bayar pajaknya. Gitu sih Pak, nggak usah bayar pajak lagi. Nah, mengenai cara cara lapor di SPT Badan, mungkin sudah mepet waktunya Pak. Bapak coba cek ke Google aja, cek ke Google cara ngitung, cara mengisi SPT tahunan badan yang PPh final semua. Gampang kok Pak, gampang, nggak susah. Ya. Kalau Bapak merasa kesulitan, datang ke KPP langsung, Pak. Langsung datang ke KPP, minta dibantu oleh penyuluh. Penyuluh di KPP, di semua KPP bisa. Di semua KPP ada yang namanya tim penyuluh, bisa bantuin Bapak untuk isi SPT badan. Gitu, Pak. Kalau nggak, join ke PSTP juga boleh. Gitu, Pak. Semua itu Pak Angel. Cek dulu, Pak ya, ini PPh final atau bukan final. Kalau ada PPh final, berarti sudah potong PPh final. Kalau dia belum, berarti dia mesti bayar PPh badan seperti biasa. Itu, Pak. Semua itu Pak Angel. Bapak Anyelir Bonita. Oh, tanya lagi. PT mau ada PPh 21, PT-nya baru harus download aplikasi atau harus ke KPP. Maksud Ibu mau ngitung PPh 21, Bu ya? PPh 21 harus download aplikasi, Bu. Mesti download aplikasi yang namanya ISPT PPh 21. Itu, Bu. Itu ada di pajak.go.id. Ada kok di internet, tinggal Ibu ambil dari internet. Nah, kalau Ibu kesulitan, kebingungan, Ibu bawa laptop ke KPP. Oke, tinggal bawa laptop datang ke KPP, minta dibantu oleh tim penyuluh. Oke, tim penyuluh di KPP, di semua KPP ada, di bagian di lantai 1, di bagian bawah pelayanan, minta dibantu untuk install aplikasi ISPT PPh 21. Gitu, Bu. Nah, cara isi bagaimana? Bisa minta bantu mereka juga, Bu. Cara isi bagaimana? Minta dibantu panduannya. Oke. Atau kalau Ibu mau lebih lebih belajar pelan-pelan, Ibu bisa masuk ke YouTube-nya Bapak Faris Justian. Ibu tinggal masuk ke YouTube yang namanya Pak Faris Justian. Dia sangat ahli dalam PPh 21. Tadi diajarin di situ. Gitu, Bu Anyelir. Semua bantu, Bu Anyelir. Bapak Sudono Bambang. Investasi atau usaha yang tidak beroperasi tapi sudah dimasukkan daftar aset. Apakah perlu keterangan atau perlu dikasih keterangan atau bagaimana, Pak? Menurut saya nggak usah kasih keterangan, Pak. Biarkan tetap seperti itu saja, apa adanya, gitu, Pak. Jadi Bapak investasi mungkin beli suatu barang gitu ya, apakah itu mobil atau apa, tetapi nggak beroperasi gitu, Pak ya. Nah, nggak masalah, Pak. Biarkan barang itu tetap ada di situ, gitu, Pak. Nggak ada masalah, tidak usah kasih keterangan, nggak usah dibuang, jangan dikeluarin, jangan. Tetap dibiarkan seperti itu saja. Kalau saya sih begitu, Bu, Pak. Kalau suatu hari Bapak jual, ya tinggal jual aja. Jual rugi kan boleh. Gitu, Pak. Tapi jangan dihilangkan. Jangan juga di otak-atik atau kasih keterangan juga nggak perlu. Kalau saya sih gitu, Pak. Nah, semoga bantu Pak Sudono. Bapak Andritan. Oh, ada toko emas.
dia bilang nggak mau bikin PT, mendingan perorangan. Kata dia, kalau PT, dia harus mungut PPh pasal 22 sebesar 0,45%. Benar nggak kok? Ini mesti cek lagi Pak aturannya Pak, mengenai PPh 22 ya. Setahu saya sih PPh 22 itu hanya dipungut oleh si Antam, PT Antam. Tetapi kalau dia ngomong gitu, Bapak mesti cek lagi Pak aturannya. Saya khawatir salah juga ya. Karena saya juga nggak pernah ngurusin toko emas yang langsung ya. Takutnya saya salah juga takutnya. Nah, coba cek lagi Pak aturannya. Kalau memang PP 22 itu perlu dipotong oleh si perusahaan, eh, semua perusahaan, maka betul dia, PT akan perlu potong itu. Kalau memang begitu aturannya ya. Tetapi kalau aturan itu berlaku buat PT, seharusnya juga berlaku buat orang pribadi. Kalau itu memang berlaku secara umum, seharusnya itu berlaku juga untuk toko emas yang perorangan. Mestinya sih gitu ya. Coba cek lagi Pak aturannya. Takutnya saya salah. Gitu sih Pak. Ya Pak. Teman-teman tuh Pak Andri. Bapak Jeffrey, makasih, makasih, makasih Pak Jeffrey. Bapak Sudono, thank you Pak, sama-sama. Bapak Gunartiku, malam kok, malam Pak Gunartiku. Mau tanya, apa sih bedanya PKP dengan PTKP secara setoran pajaknya dan pelaporannya kok? Oke, PKP dan PTKP itu dua barang yang berbeda, Pak ya. Ini dua dunia yang berbeda ya. PKP adalah sebuah istilah untuk orang yang memilih atau terpaksa jadi PKP. Oke, PKP itu artinya pengusaha kena pajak PPN maksudnya ya. Jadi PKP itu adalah pengusaha yang kena pajak PPN. Nah, artinya apa? Artinya adalah orang-orang baik itu orang pribadi maupun perusahaan yang punya omset melebihi 4,8 miliar per tahun, maka dia wajib jadi PKP. Oke, artinya dia memungut PPN dari customer. Setiap dia jual barang, ada PPN-nya 11% dia mesti ambil dari customer, dibayar ke negara. Gitu, Pak. Itu PKP. Atau dia adalah orang atau badan yang punya omset di bawah 4,8 M, tetapi memilih jadi PKP. Boleh. Jadi orang punya omset di bawah 4,8 M miliar, dia boleh memilih jadi PKP. Itu juga sama. Setelah jadi PKP, maka dia memungut PPN dari customer. Itu Pak ya, PKP ya. Kalau PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Artinya apa? Buat orang pribadi seperti kita-kita ini, orang pribadi, negara itu memberikan dispensasi. Kalau lu punya penghasilan sekian, maka lu tidak usah bayar pajak. Inilah PTKP. Ya, PTKP adalah batasan penghasilan di mana orang pribadi tidak usah bayar pajak, yaitu 54 juta kalau orang pribadi. Kalau dia kawin, ditambah lagi 4,5 juta. Kalau dia punya anak, tambah lagi 4,5 juta, maksimal 3 anak. Gitu, Pak. Ya, PTKP adalah negara mendispensasi. Kalau orang punya penghasilan tertentu, dianggap negara tuh kasih bantuan pada kita supaya nggak usah bayar pajak deh, anggap itu buat biaya hidup deh, gitu. Untuk lo tanggung anak, tanggung istri, tanggung keluarga, gitu. PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Kalau PKP adalah batasan untuk orang bayar PPN atau tidak bayar PPN. Gitu, Pak. Semua tentu Pak Gunatiku. Bapak Dahlia Elita. Maaf Pak Wan, mau tanya lagi. Saya renovasi rumah 2010. Apakah masih harus bayar PPN? Jawabannya iya, karena PPN itu 10 tahun, Bu. Jadi PPN itu adalah batasannya 10 tahun, bukan 5 tahun ya. 5 tahun itu PPh. Nah, kalau PPN itu 10 tahun jangka waktu untuk penagihannya. Oke, terima kasih kok. Nggak salah pada tahun 2010, 300 meter lebih baru bayar PPN. 300 meter persegi. Oh, coba cek deh, Bu. Saya juga nggak update ya peraturan yang zaman 2010 ya. Coba cek ya. Waktu itu saya belum jadi konsultan pajak kalau nggak salah. 2010 kayaknya belum. Saya baru lulus kuliah waktu itu. Nah, coba cek, Bu. Apakah dulu itu 200 meter persegi atau 300 meter persegi ya. Pokoknya ada batasnya itulah. Kalau melewati batas itu, maka masih bayar PPN KMS. Kalau masih di bawah itu, maka nggak usah bayar PPN KMS. Gitu, Bu. Coba cek lagi peraturannya waktu itu, Bu. Saya cek, takutnya salah juga. Itu, Bu. Saya mau tuh, Bu Dahlia. Ibu Anyelir Bonita. Oh, Kamsya. Kamsya, Bu Anyelir. Sama-sama. Ibu Nayar. 4. Malam kok. Malam, Bu Nay. Apakah perpanjangan SPT Badan ada syaratnya atau tinggal ajukan saja? Ada, Bu, syaratnya. Syaratnya adalah mesti punya alasan yang bisa diterima oleh KPP. Contoh, alasannya itu karena saya punya punya lokasi usaha banyak, ada
banyak gudang sehingga saya belum bisa menyelesaikan laporan keuangan. Atau saya punya laporan audit belum selesai nih, maka terpaksa harus menunda gitu. Jadi harus ada alasan yang bisa diterima, Bu, ya. Tapi kalau alasannya karena saya lagi liburan ke Jepang gitu, ya nggak bisa. Jadi Ibu mesti bikin alasan yang bisa diterima. Ya bikin aja Bu alasan yang tepat gitu. Alasan yang benar kenapa sih mesti terlambat? Apakah mungkin ada masalah internal atau ada bencana alam atau ada auditor yang belum selesai laporan auditnya atau memang eh, perusahaannya besar gitu ya atau perusahaan skalanya besar sehingga kita kesulitan atau ada pegawai yang resign itu juga bisa jadi alasan. Itu sih Bu. Nah, kadang-kadang ditolak perpanjangan SPT, nggak apa-apa sih Bu, kalau ditolak cuma ada 1 juta doang, ya nggak terlalu besar lah. Jadi kalau emang ditolak ya udah nggak apa-apa, kalau emang diterima ya bagus. Gitu. Yang didiskon cuma 1 juta doang ya, tetapi yang atas denda bunga sanksinya itu tidak didiskon. Tetap mesti dibayar bunga atas sanksinya itu. Kalau emang terlambat atau dia perpanjang SPT. Gitu Bu. Dan mohon itu Bu naik. Bapak Bits SBY. Oh, PT nonaktif yang masih ada piutang tidak bisa kembali uangnya dan modal disetor pemegang saham. Mau cabut NPWP. Kalau diperiksa, apakah kena pajak dividen atas modal belum dibagikan? Eh, Modal belum dibagi sih nggak kena dividen, Pak. Tetapi yang piutang tak tertagih ini jangan jangan Bapak biayakan, Pak ya. Piutang tak tertagih biarkan tetap di situ. Jangan Bapak biayakan, Pak. Itu, Pak ya. Jadi piutang tak tertagih jangan dibiayakan, tetaplah seperti itu apa adanya, Pak. Jangan diotak-atik laporan keuangan Bapak. Tinggal itu aja. Nah, kemudian Bapak perlu ini deh. Eh, saya rasa agak sulit, Pak ya. Kalau masih ada akun-akun seperti itu agak susah untuk menutup PT-nya, Pak. Agak susah. Nah, solusi yang paling gampang adalah tetap lapor nihil selama 5 tahun yang akan datang. Solusi yang paling gampang seperti itu. Tetap lapor nihil selama 5 tahun yang akan datang. Tahun ke-6 barulah ditutup NPWP-nya. Gitu. Itu cara paling gampang ya, supaya dia kadaluarsa penagihan. Nah, atau kalau Bapak mau sekarang boleh, Bapak tinggal ke notaris, tutup NPWP-nya, tutup PT-nya, bikin penutupan PT ya. Nah, bikin akte penutupan PT karena bangkrut gitu kan, karena bangkrut, bikin aktenya. Kemudian ajukanlah penghapusan NPWP. Oke. Apakah modal yang belum dibagi akan kena dividen? Harusnya enggak. Yang terbalik, Pak, terbalik. Justru modal yang sudah dibagi akan jadi dividen. Gitu ya. Justru yang uang sudah dibagi akan jadi dividen. Kalau yang belum dibagi, ya memang nggak ada uangnya, mau gimana baginya? Gitu. Yang mengenai piutang, jangan dibebankan ya. Piutang jangan diubah menjadi piutang tak tertagih. Jangan. Karena Bapak harus memenuhi beberapa syarat untuk menjadi piutang tak tertagih. Ada syarat-syaratnya. Jangan dilakukan. Jadi biarkan saja seperti itu apa adanya, langsung tutup NPWP, dan akan terjadi pemeriksaan ya Pak. Pasti akan terjadi pemeriksaan. Nah, ada kekhawatiran di situ. Ada kekhawatiran kalau Bapak ragu-ragu, nggak usah deh. Lapor nihil 5 tahun ke depan aja. Gitu Pak. Nah, saya mohon bantu Pak Bits SBY. Bapak Sudono Bambang. Saya lagi Pak. Kalau punya usaha lebih dari satu jenis, KLU-nya hanya ditulis salah satu atau ditulis semua Pak. Thank you Pak. Ini orang pribadi atau badan, Pak? Kalau orang pribadi ada 4 jenis KLU yang bisa diisi. Oke. Yang pertama adalah hubungan pekerjaan. Kalau memang dia karyawan, boleh diisi karyawan. Yang kedua adalah pekerja bebas. Kalau memang usaha. Yang kedua adalah usaha. Nah, di sini dia boleh isi satu KLU yang utama saja. Oke. Dia isi KLU yang utama saja di sini, usaha utamanya. Yang ketiga adalah pekerja bebas. Kalau memang dia ada pekerja bebas, dia isi pekerja bebas di situ. Yang keempat adalah lainnya. Jadi kalau dia punya usaha tambahan, dia boleh isi di sini. Silakan ditulis di sini. Campur-campur aja di sini, campur adukin. Gitu. Yang paling penting adalah di sini. Yang paling penting adalah satu saja, yaitu KLU utamanya saja. KLU utama, menurut saya, gunakanlah KLU utama yang paling besar omsetnya. Gitu, Pak. Yang di nomor 2 di sini. Tulis di situ KLU utama di bagian usaha. Gitu, Pak. Nggak usah tulis semua sih, cukup satu itu aja. Yang lain-lain boleh ditambah yang paling bawah, kalau dia mau. Gitu, Pak. Nah, dan mau itu Pak Sudono. Pak Sidarta, Sidarta, untuk melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa, CV membutuhkan sertel? Jawabannya iya, Pak. PT ataupun CV selalu membutuhkan sertel untuk lapor yang namanya PPh 4 ayat 2 PPh final. Perlu, Pak, perlu ya. Karena dia akan buat di menu unifikasi. Nah, ketika dia bikin di menu unifikasi, maka dia wajib butuh sertel. Itu Pak Sidarta.
Semua orang tuh pasti data. Bapak Gunartiku, maaf kok, maksudnya non PKP kok. Hehehe. Eh, tadi mengenai apa Pak ya? Oh non PKP dan dan PTKP Pak ya? Oke, kalau non PKP itu kan berarti dia tidak PKP Pak. Kalau non PKP itu artinya dia itu punya omset di bawah 4,8 M, maka dia tidak wajib PKP gitu. Gitu doang sih Pak. Kalau dia pengusaha di bawah 4,8 M, maka dia tidak wajib jadi PKP. Gitu doang. Nah, mengenai PTKP, PTKP itu tidak berlaku bagi pengusaha, orang pribadi. PTKP hanya berlaku bagi karyawan atau pekerja bebas. Itu Pak. Hanya karyawan dan pekerja bebas yang menggunakan PTKP. Kalau pengusaha tidak menggunakan PTKP. Gitu Pak Gunatiku. Semua tentu Pak Gunatiku. Bapak Ian Saras. Kalau perusahaan, sebelumnya adalah perusahaan dagang, sekarang jadi perusahaan jasa. Bagaimana dengan sisa persediaan yang ada? Karena untuk selanjutnya tidak ada penjualan lagi. Perusahaan sudah PKP. Oke, Pak. Jawaban saya tetaplah dibiarkan seperti itu, Pak. Jadi kalau memang barang masih ada di gudang, biarkan tetap ada di gudang. Biarkan saja, nggak usah Bapak main. Ya, Pak? Nah, kalau Bapak mau membuang barang itu, Bapak harus bikin berita acara barang rusak. Oke? Berita acara barang rusak dibikin, barangnya apa saja, barangnya rusak pada tanggal sekian akan dimusnahkan. Oke? Kemudian difoto, Pak, atau divideokan proses pemusnahan barang tersebut ya, divideokan supaya ada arsipnya. Oke? Dan ingat PPN tetap harus dibayar. PPN harus dibayar karena Bapak sudah menjadikan PPN masukannya kan, maka PPN atas barang rusak ini tetap harus dibayar. Pakai kode 040 kalau nggak salah ya. Coba cek lagi peraturannya Pak. Tetap mesti bayar PPN ya. Nah, kalau barang itu tidak rusak, tetap ada di gudang, biarkan seperti itu apa adanya. Gitu. Kalau barang itu mau dikasih ke orang, silakan dikasih sebagai hadiah, tetapi mesti dibayar PPN-nya, biasa. Dan perlu daftar nominatif kalau nggak salah. Itu Pak. Semoga membantu Pak Ian Charles. Bapak Nayef. Makasih banyak kok informasinya. Makasih Pak, Bu. Sama-sama. Bapak Andi Desmond, 1984. Pak, apakah benar di Indonesia masih sangat kekurangan konsultan pajak? Benar sekali, Pak. Jadi profesi konsultan pajak masih sangat menjanjikan di Indonesia. Sangat-sangat menjanjikan, Pak. Sangat-sangat menjanjikan. Jadi konsultan pajak di Indonesia ini masih sangat dibutuhkan. Masih sangat-sangat kekurangan profesi konsultan pajak di Indonesia ini, Pak. Masih sangat, Pak. Sangat banget ya. Sangat banget. Jadi silakan teman-teman yang mau jadi konsultan pajak silakan mulai dari sekarang. Pak, semua teman-teman Pak Andi. Pak Andi, Pak, untuk lulus USKP sampai sertifikasi C, apakah harus nunggu 1 tahun lulus A ke B? Betul. Nunggu 1 tahun lagi lulus B ke C? Betul, Pak. Betul, ya. USKP-nya mah boleh lanjut terus, tetapi izinnya yang harus nunggu, Pak. Izin A terbit, itu harus nunggu 12 bulan, baru boleh tingkatin ke izin B. Nah, izin B terbit, mesti tunggu 1 tahun, baru boleh tingkatin ke izin C. Itu, Pak. Mengenai izin, ya. Tetapi kalau USKP mah boleh-boleh saja. Jadi boleh terobos USKP A, B, C, silakan terobos saja terus. Gitu. Dan pengalaman saya, Pak, USKP susah lulusnya. Saya aja 3 kali ngulang baru lulus. Itu, Pak. Silakan, Pak, diterobos saja semuanya, dihajar aja semuanya, Pak. Nah, masalah izin-izin mah silakan diproses saja, nggak ada masalah. Itu, Pak. Selamat untuk Pak Andi. Bapak Gunartiko, terima kasih banyak kok. Terima kasih, Pak, sama-sama. Oh ya, Pak Andi kalau mau jadi konsultan pajak, saya ada kelas untuk konsultan pajak. Namanya program kpp.com. Program konsultan pajak pinter. Program kpp.com. Kita akan mulai di bulan Juni nanti. Bulan Juni sebulan lagi. Teman-teman Pak Andi. Bapak Jeffrey. Pak, WPOP pakai PP 23. Di suket terakhir Desember 2024, betul? Nah, setelah 2024, ntar tidak ada pemotongan 500 juta atau gimana, Pak? Kita belum tahu, Pak. Kita belum tahu. Kita tunggu nanti ya, setelah 2024 bagaimana aturannya. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri keuangan, jadi kita nggak usah khawatir. Siapa tahu ada perubahan besar-besaran, kita nggak tahu. Siapa tahu diperpanjang PP 23-nya, kan kita nggak tahu, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Masih lama, Pak. Masih 1,5 tahun lagi. Nggak usah khawatir. Masih lama. Kita tunggu nanti bagaimana peraturan barunya. Itu, Pak. Saya mau tahu itu Pak Jeffrey. Bapak Sidarta, saya lagi Pak. Bagaimana cara untuk mendapatkan sertal untuk CV?
Cara yang paling gampang, apakah bisa lewat online? Oke, jawabannya bisa Pak lewat online. Bapak coba kirim email ke KPP ya, kirim email ke KPP, surat permohonan sertelnya, kemudian dilampirkan seperti biasa, ada NPWP, kemudian ada PDF akte notarisnya, seperti itu Pak. Lebih enak sih Bapak email dulu ke KPP. Tolong email ke KPP dulu, saya mau minta sertel atas CV, apa aja syarat-syaratnya. Nanti KPP itu akan kasih syarat-syaratnya, Bapak boleh mengajukan secara online. Oke? Tetapi beberapa KPP tidak bisa online, Pak. Mohon maaf ya. Beberapa KPP itu harus menggunakan offline. Jadi Bapak harus datang ke KPP. Jadi mohon maaf ya. Beberapa KPP harus datang ke KPP langsung untuk minta sertel. Langsung dapat kok, Pak. Langsung real time, langsung jadi sertelnya. Itu nggak usah khawatir. Gitu, Pak. Jadi silakan kalau mau di online boleh di email aja ke KPP. Kalau lebih lebih cepat sih datang langsung ke KPP. Si direktur datang langsung. Gitu, Pak. Nah, semua itu pasti data. Dan ingat teman-teman ya, sertel itu harus diminta sertelnya si perusahaan dan juga sertelnya si direktur. Itu dua-dua mesti diminta. Kenapa? Karena ke depan sertel direktur akan lebih dipakai untuk laporan laporan SPT. Gitu, Pak. Semua teman-teman itu pasti data. Bapak Iner. Oh, akte hibah harus dengan akte notaris atau boleh tulis sendiri aja pakai materai? Terima kasih. Jawabannya tidak harus notaris, boleh tulis sendiri kalau hibah ya. Kalau warisan harus notaris. Kalau hibah boleh akte di bawah tangan saja. Silakan dibikin Pak. Gitu Pak. Semoga itu Pak, Pak Jenny. Pak Jenny. Bapak Andi Desmond, 1984. Wah, berarti minimal harus nunggu 2 tahun lagi dong Pak. Minimal buat jadi konsultan pajak. Oh, nggak perlu, Pak. Tenang aja. Yang namanya izin nggak perlu. Buat apa sih izin? Jadi teman-teman yang mau ngurusin pajak silakan dimulai saja, tidak usah nunggu izin. Izin tuh izin tuh buat apa sih? Sebenarnya nggak ada guna sebenarnya. Jadi sudah rahasia umum ya, banyak sekali konsultan pajak, bukan konsultan pajak, orang yang memberikan jasa perpajakan tetapi bukan konsultan pajak resmi itu sudah banyak sekali dilakukan di Indonesia ini. Dan sejauh ini nggak ada masalah, gitu sih. Jadi nggak usah nunggu izin, langsung aja mulai mulai dari sekarang Pak, langsung aja mulai nggak usah pakai izin. Silakan diproses izin ya, silakan diproses izin seperti biasa, tetapi nggak usah nunggu ada izin baru mulai, nggak usah, mulai dari sekarang kalau mau usaha, gitu Pak. Terima kasih itu Pak Andi. Atau boleh teman-teman join ke program kpp.com kalau mau jadi konsultan pajak. Nah, itu ada kelasnya dari saya. Bapak Sudono Bambang. Istri saya pernah dipakai datanya oleh orang tak dikenal untuk dibuat NPWP secara online atas nama istri saya. Kemudian, saya ke KPP untuk tutup NPWP tersebut. Nah, apakah tindakan saya sudah betul atau perlu tindakan yang lain? Sudah betul, Pak. Sudah betul. Silakan jangan seperti itu, Pak. Sudah betul. Bapak tinggal mengajukan surat permohonan penutupan NPWP dengan alasan saya tidak pernah bikin dan saya ikut ke suami kok. Gitu. Nggak ada masalah. Silakan dilakukan seperti itu. Sudah betul, Pak. Saya mohon untuk Pak Sudono. Ibu Meli Halim. Malam kawan, malam Bu Meli. Dana PPS yang akan diinvestasikan, apakah sekarang sudah bisa diinvestasikan? Sudah bisa Bu. Diinvestasi selama 5 tahun dihitung mulai tanggal investasi. Betul Bu, betul. Betul. Jadi Ibu jangan terlambat ya buat teman-teman yang sudah memilih PPS investasi, sudah harus diinvestasikan sebelum September nanti. Oke? Sebelum September akhir ya, sebelum 30 September sudah harus masuk ke investasi. Oke? Nah, investasinya tidak sembarangan. Ibu harus datang ke bank, Ibu bilang bahwa saya ikut PPS yang investasi. Nanti orang bank sudah paham. Orang bank sudah paham, nanti ada seri khusus, Bu. Jadi ada seri FR yang khusus, seri obligasi SBN yang khusus untuk PPS ini. Dia akan langsung tahan 5 tahun atau 6 tahun kalau nggak salah. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun deh. Ada yang 15 tahun kalau nggak salah. Jadi Ibu tinggal datang ke bank aja. Datang ke bank, bawa suket PPS-nya, tunjukkan ke orang bank, ini satu PPS investasi, tolong diatur. Nanti orang bank akan bikinin rekening khusus untuk ini dan akan menempatkan ke obligasi SBN khusus untuk PPS. Ada seri khusus, Bu, nggak sembarangan ya. Gitu. Langsung ditahan 5 tahun oleh bank tersebut, oleh seri SBN tersebut. Gitu. Semoga itu Bu Meli. Bapak Jeffrey. Pak, istri terima warisan dari orang tua karena meninggal. Nah, aset yang ditinggalkan mertua, apakah bisa masuk ke MPP saya atau istri buat MPP baru? Istri nggak usah bikin MPP, Pak. Tidak usah. Langsung ke MPP si suami. Jadi, barang istri, semuanya dilapor di MPP suami.
Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini suami istri adalah satu kesatuan. Itu, Pak. Suami istri adalah satu kesatuan. Jadi semua harta satu keluarga ini dilaporkan saja di SPT suami saja. Beres, Pak. Gitu, Pak. Dan mohon bantu, Pak Jeffrey. Pak Andi Desmond 1984. Pak, kalau penghasilan dari honor konsultan pajak, perhitungan PPh-nya pakai tarif PPh progresif atau pakai norma? Pakai norma dan progresif, Pak. Jadi, supaya Bapak nggak salah paham, progresif dan norma itu tidak saling bertabrakan, Pak ya, itu berbarengan. Jadi, seorang konsultan pajak akan menggunakan norma dan progresif sekaligus. Nah, mungkin Bapak kurang paham, coba cek ke Google, Pak, cek ke Google atau nanti join aja ke program KPP. Jadi, norma dan progresif itu satu paket, Pak, tidak berbarengan, tidak saling memilih ya, tidak saling berpisah, itu di satu paket. Jadi dia pakai norma 50%, kemudian ngitung PPh-nya menggunakan metode progresif seperti biasa. Gitu, Pak. Dan mohon bantu Pak Andi. Oke, sudah habis. Wah, sudah habis. Pas loh, sampai jam 9 malam. Oke, pas jam 9 malam teman-teman. Terima kasih ya sudah bergabung. Saya kira sepi hari ini, ternyata ramai juga ya. Ternyata ramai juga, padahal saya sudah menyiapkan materi-materi untuk yang lain. Oke. Oke teman-teman ya, itu aja terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, sudah meluangkan waktu untuk join ke sini, dan semoga apa, lancar-lancar bagi yang Idul Fitri, bagi yang mudik juga semoga lancar-lancar semua. Ada lagi dari Pak Andi, "Pak, kalau jadi konsultan pajak, kalau ada izin resminya kan lebih kelihatan bonafit." Tidak juga Pak, tidak juga. Banyak sekali konsultan pajak yang tidak punya lisensi tapi kaya raya itu, banyak Pak, banyak. Jadi, ini dunia yang berbeda dengan auditor ya, beda. Kalau auditor masih wajib punya audit, punya izin audit. Kalau pengacara wajib punya izin pengacara. Kalau konsultan pajak ini masih sangat abu-abu banget industrinya ya. Masih industri yang masih masih sangat beda, masih sangat hijau ya istilahnya. Gitu, Pak. Bapak Ian Saras. Oh, untuk dividen yang diinvestasikan dibagikan bulan April 2023 dan pelaporannya investasi kapan? Oh, berarti tahun depan, Pak, tahun 2024 lapornya. Kalau laporan April 2023 ini juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak bisa, Pak. Jadi kalau dibagi 2023, maka dilapornya nanti 2024, di awal tahun 2024, Pak. Sebelum 31 Maret 2024. Itu laporan tahun pertama namanya. Nanti kan dilapor 3 kali ya. Lapor 3 kali berturut-turut. Gitu, Pak Ian. Itu, Pak. Teman-teman tuh Pak Ian Saras. Bapak Jeffrey. Tapi Pak, makanya saya bisa bertanya-tanya. Ya Pak, soal bantu Pak Jeffrey. Ibu Marlin, makasih kok. Sama-sama Bu Marlin. Bapak Lucky Disket. Malam kok, malam Pak Lucky. Perusahaan jasa konstruksi non-kualifikasi dipotong PPh final oleh developer. Tapi dasar pemotongan PPh finalnya 30% dari nilai DPP faktur pajak. Biasanya dari DPP utuh di faktur pajak. Mohon pencerahan kok. Nah, mohon maaf nih Pak, saya juga nggak paham kenapa dia potong 30% ya. Coba ngomong ke developernya, Pak, kenapa dia sampai ngambil 30%? Apakah dia ngambil norma atau gimana nih? Mestinya sih nggak gitu ya, mestinya langsung full sih, Pak. Coba cek ke developernya, Pak, kenapa dia potong seperti itu. Takutnya dia salah potong lagi. Itu, Pak. Saya mohon bantu, Pak Luki. Oke, nggak ada lagi. Oke, itu teman-teman ya. Seperti biasa saya akan informasikan, kita akan jumpa lagi secara gratis dan langsung di live Instagram jam 8 malam setiap Senin malam seperti biasa. Minggu depan lagi teman-teman, tidak ada libur. Dan seperti biasa saya masih mau promo teman-teman, kita masih buka ya program STP yang batch ketiga ya, batch ketiga 3 bulan, sudah lewat April, Mei, Juni ya. April, Mei, Juni masih ada 2 bulan, kita lanjut program terbaik dan terdahsyat di dunia perpajakan ya, yaitu program STP ya, atau siapatakutpajak.com. Ini program untuk bantu teman-teman supaya berani ketemu dengan petugas pajak, berani menghadapi SP2DK, berani menghadapi pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak. Daripada bayar mahal konsultan pajak kan mending Anda hadapi sendiri ya petugas pajaknya, gitu. Kalau teman-teman masih ada ketakutan dengan petugas pajak, masih ada mindset yang salah, silakan langsung masuk ke program STP ini teman-teman ya. Oke. Bapak standar error. Kok masih bisa tanya? Silakan Pak, silakan diketik Pak. Silakan diketik. Saya masih lanjutkan promonya. Ya teman-teman yang mau masuk silakan gabung ke www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif di PSTP ya, di grup Telegram bersama saya langsung dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam.
setiap hari Jumat sampai 2 bulan lagi, masih ada Mei dan Juni. Nah, oke guys, kita akan segera teman-teman bisa bergabung ke www.siapatakopaja.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif itu. Pak Standar Error masih mau bertanya, silakan. Oke, mungkin belum terketik. Mohon maaf Pak, nanti Bapak boleh tanyakan mungkin di minggu depan, kalau nggak ke STP boleh Pak, join ke STP boleh kalau mau. Oke Pak, semuanya terima kasih teman-teman. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga lancar di perjalanan bagi teman-teman yang masih di perjalanan ya. Dan jumpa lagi minggu depan, Senin malam seperti biasa jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya, mari.